As-Suyuti. Kurang berapa Mas Ulu? Masih 10 menit lebih, Pak. Oh, tak nambahin satu hadis lagi ya. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah la yu'adzibu iku ora nyiksa sapa Allah bidam il aini kelawan meripat kang metu luwe. Kalau di mana nih artinya itu bidam il kelawan cucuran air mata. Nah, tapi yang dimaksud itu air mata yang bercucuran. Wala bihusnil qalbi lan ora kelawan ati kang susah. Walakin tetapi nih yu'adzibu nyiksa sapa Allah bihada kelawan iki. Ola dawu sapa perawi. Nah, perawinya itu tak lihat saya siapa ini. Sebentar, sebentar. Oh, Ibnu Umar. Kala ngucap sapa Ibnu Umar wa asarona nawi syarat sapa Kanjeng Nabi ila lisanihi marang lisane Kanjeng Nabi. Au yarhamu utawa melasi sapa Allah. Wa innal mayyita lan setune mayit iku yu'adabu. Ya, yu'adibu ya. Bentar, bentar, bentar lihatnya. Yang betul itu mestinya Yu'adzibu, Pak. yu'adabu. Di sini. Pak, di Yaitu sini. yu'adibu. Ya. Nah, kalau ikut nahwunya yang betul itu yu'adabu. Hmm. Kalau ikut dibaca yu'adibu pun boleh. Cuma bedanya apa? Bedanya kalau yu'adabu itu lebih ringkas. Yu'adabu din siksa sapa mayit dibukai ahli kelawan tangisane keluargane mayit alaihi ing atase mayit. Tapi kalau di kitab yang saya punya Muhtarul Hadis sini yu'adabu Mas. Kalau Hmm. masih ngotot yu'adibu pun boleh. Tapi ada objek yang dibuang. Yu'adibu nyiksa sapa Allah hu ing mayit. Mayit alaihi ing atase mayit. Rawahu ngriwataken ngati sapa al jama'atu sapa imam akeh, artinya diriwatkan banyak imam. Salah satunya adalah Imam Muslim dan Bukhari dari Ibnu Umar. Jadi ceritanya gini, ceritanya itu ada salah satu sahabat Nabi itu sedang sakit, namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu sedang sakit. Maka kemudian Kanjeng Nabi bersama sahabat-sahabatnya, yaitu Abdurrahman bin Auf, kemudian Ibnu Mas'ud, dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengunjungi dia, mengunjungi Sa'ad bin Ubadah tadi. Ya, ketika dikunjungi, ternyata saat itu dalam keadaan pingsan, dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri. Maka Kanjeng Nabi tanya, loh ini sudah meninggal belum? Kok tidak bergerak-gerak? Maka orang-orang mengatakan, belum Kanjeng Nabi. Akhirnya kemudian ketika dia sadar, kemudian dia mengeluh. Maka Kanjeng Nabi mengatakan, sabar. Allah itu tidak akan menyiksa orang yang air matanya bercucuran. Karena ingat sama Allah, karena ketika ditimpa musibah, dia menangis. Jadi Kanjeng Nabi itu ketika mengunjungi saat bin Abi Waqqas melihat sakitnya, melihat dia itu tidak kuat sampai apa namanya kemana ya mengeluh, maka Kanjeng Nabi pun ikut nangis. Maka beliau mengatakan Allah tidak akan menyisa mata yang bercucuran airnya, air matanya. Demikian pula Allah tidak akan menyiksa orang yang hatinya bersedih ketika lihat temannya susah ikut bersedih, ketika dia berbuat maksiat atau dosa ikut sedih. Tapi Allah itu akan menyiksa hambanya kalau masalahnya dengan mulutnya. Ya, memang menjaga mulut itu sulit. Oh, Hmm. karena itu dikatakan dalam salah satu pepatah, selalu pepatah mana ya, mulutmu harimaumu. Ya, kadang-kadang kalau Anda punya mulut nggak bisa dijaga, bisa bikin berkelahi, bisa bikin terjadi musibah, bisa bikin terjadi pembunuhan gara-gara mulut itu. Au yurhamu, atau dia itu dimaafkan sama Allah gara-gara mulutnya, menjaga mulutnya, tidak bicara-bicara yang kasar. Enggak. Karena orang yang sudah mencapai derajat ihsan, nah, dia tidak akan membalas kejelekan dengan kejelekan. Jadi kan setiap kali kita khutbah Jumat itu mesti ada innallaha ya'muru bil adli wal ihsan.
Allah itu perintah kamu untuk berbuat adil dan ihsan. Adil itu apa? Adil itu kalau kamu dijahati, balas jahati, itu namanya adil. Anda dipukul, balas mukul, itu namanya adil. Nah, ini kalau dalam istilah fikih namanya kisos. Nah, tapi Allah itu ya'muru bil adli wal ihsan. Ihsan itu ketika Anda disakiti, Anda tidak membalas. Bahkan didoakan yang baik. Itu namanya ihsan. Kita membalas kejelekan dengan kebaikan. Tapi susahnya bukan main. Karena watak manusia itu kadang-kadang memang senang dengan orang yang berbuat baik dan dia benci dengan orang yang berbuat jelek pada dia. Jadi kita nanti selamat atau tidak di akhirat itu kadang-kadang gara-gara mulut kita. Kalau kita bisa menjaga mulut kita, insya Allah akan selamat. Tidak. Kalau kita tidak bisa menjaga mulut kita, bisa bahaya, bisa celaka kita. Kemudian terusnya, wa innal mayyita yu'adzibu atau yu'adzabu boleh dibuka ahli alaihi. Jadi sesungguhnya mayit itu akan disiksa karena tangisan keluarganya. Tapi tangisan di sini bukan masalah Anda bapaknya atau keluarganya atau siapa meninggal kemudian nggak boleh nangis tidak ada masalah. Yang nggak boleh itu namanya niyahah. Nah itu nangis buruk-buruk sampai bajunya disobek-sobek. Nah itu namanya niyahah. Tidak boleh itu. Nah, jadi kalau sekedar misalkan ada keluarga atau saudara yang meninggal dunia, Anda mencucurkan air mata, menangis sedih, tidak apa-apa. Kanjeng Nabi itu ketika putranya yang bernama Ibrahim dari Siti Maryam meninggal dunia, dia juga nangis. Nah, nangis tapi tidak sampai bro-bro, tidak sampai nyobek apa teriak-teriak, tidak sampai nyobek-nyobek bajunya. Apalagi kalau di Arab tuh ada tradisi nyewa orang nangis. Jadi supaya kelihatan mayatnya itu orang yang baik, maka dia nyewa orang suruh nangis, banter-banter, manggil-manggil si yang meninggal dunia. Nah, maka itu tidak boleh. Yang tidak boleh itu ya niyahahi. Jadi hadis ini diwakilkan oleh banyak orang, salah satunya Imam Bukhari dan Muslim dari